Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Ningrum Ikram Dwi Dan saya Raihan Dwi Syahendra dari kelas 2D. Kali ini saya ingin menjelaskan struktur data komputer dengan menjelaskan gambar dari struktur data komputer dan terapannya di kehidupan sehari-hari. Dalam pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari, komputer digunakan secara bersamaan dengan berbagai perangkat dari lingkungan eksternal. Secara general, perangkat lingkungan terbagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat periferal dan jalur komunikasi. Periferal atau periferal adalah perangkat tambahan yang dipasang pada komputer untuk lebih mendayagunakan komputer. Perangkat ini ada yang digolongkan sebagai perangkat masukan, prosesor, dan perangkat keluaran. Contoh eksternal peripherals di kehidupan sehari-hari ada laptop, printer, dan HP. Contoh eksternal communication di kehidupan sehari-hari yaitu internet, Bluetooth, dan infrared. Struktur internal komputer terdiri atas 4 bagian, yaitu unit pemrosesan terpusat atau CPU, memori utama, I/O, dan sistem interkoneksi. CPU bertugas dalam mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan, sehingga biasa disebut prosesor. Main memory digunakan untuk menyimpan data, dan I/O berfungsi sebagai penghubung antara bagian dalam komputer atau internal system dengan bagian luar atau eksternal. Melalui I/O, data bisa dipindahkan dari storage di dalam komputer ke media penyimpanan lain dari luar komputer. Sistem interkoneksi berfungsi untuk menghubungkan semua bagian yang ada pada komputer. Struktur dari CPU terdiri dari banyak register, ALU, control unit, serta CPU interconnection. Register berfungsi untuk menyediakan storage internal pada CPU. ALU melaksanakan fungsi pemrosesan data, dan control unit bertugas mengontrol operasi CPU, termasuk operasi komputer, sedangkan CPU interconnection menyediakan mekanisme antara register, ALU, dan juga control unit. Nah, tentu saja CPU itu bisa dibagi, dan setiap subsistem dari CPU memiliki hierarki yang lebih rendah. Misalnya, control unit merupakan integras dari sequencing logic, control unit register dan decoder, serta kontrol memori. Demikian seterusnya, hingga sistem komputer yang kompleks mencapai hierarki pada level yang paling rendah dan sederhana. Contoh keterhubungan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu komputer sebagai alat manajemen, yang dimana dipakai di kantor, yang gunanya untuk mengolah tugas-tugas dan data mereka dan mengelola waktu mereka. 2. Komputer sebagai media komunikasi, yang dimana kita tahu komputer itu memiliki communication line, yang dimana dia terhubung dengan internet. Jadi, pengguna komputer juga dapat menggunakan media melalui internet chatting untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, baik lisan maupun tulisan, secara langsung dengan visual yang tersedia untuk setiap sudut dunia. Yang ketiga, komputer untuk informasi media. Di sini komputer bertindak sebagai media informasi, tanah yang dapat didapatkan melalui internet. Para pengguna dapat melakukan bisnis, perdagangan, promosi, dan berurusan secara adil dengan menggunakan komputer tanpa muka dengan muka. Untuk siswa dan mahasiswa dari komputer sebagai sarana penunjang belajar untuk mencari bahan belajar melalui internet. Yang keempat, komputer sebagai sarana fun. Di sisi lain, komputer juga berguna sebagai sarana fun. Para pengguna dapat menonton TV, mendengar musik, menonton film, dan juga memainkan aplikasi permainan yang tersedia sebagai hiburan. Selanjutnya itu komputer pekerjaan untuk media, yang dimana kita tahu komputer itu akan selalu menggunakan internet, yang dimana banyak karyawan kantor yang mahir menggunakan komputer, sehingga beriring perkembangannya zaman membutuhkan seorang yang mahir dalam bidang teknologi, termasuk teknologi komputer.
Begitu juga programmer yang terus membuat berbagai aplikasi perangkat lunak untuk komputer beserta perkembangannya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.